Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridauka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanajalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Kehadapan dan di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus guru agung kita, mursyid kita, pengersa Abah Awas Qaddas Salah Sirah. Semoga Allah limpahkan barokah karomahnya yang banyak untuknya demi kepentingan kita murid-muridnya semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mukarramun, para asatidz-asatidzah, para pemangku manaqib online sedunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, semoga Allah berkahi kita semua. Allah mudahkan urusan kita, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah sehatkan jiwa raga kita. Allah berikan keluarga kita yang soleh dan solehah. Allah ridhoi setiap aktivitas dan kegiatan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para pemirsa baik yang mengikuti secara sinkronus langsung maupun asinkronus yang nanti melihat rekamannya dimanapun berada. Salah satu tujuan manaqib sebagaimana sering disampaikan oleh MC adalah dalam rangka merayakan kemenangan kita. Salah satunya adalah dalam rangka mensyukuri kemenangan kita untuk yaitu kemenangan mendapatkan Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar sebagaimana tadi disampaikan, Inna anjalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Nah, pengertian hu ini dalam tafsir para ulama mufassirin mengartikan sebagai Al-Qur'an. Nah, berbeda dengan kita, ya memang itu tidak salah. Diri ulama mufassirin sebagai Al-Qur'an. Nah, buat kita para ahli pecinta kesucian jiwa, hu adalah sebuah kantong asma yang besar yang telah
ditetapkan, yang kita dapatkan melalui penetapan guru mursyid kita, yaitu dalam proses talqin zikir, yaitu dalam zikir hafi yang kita semua paham. Nah, itu ada di tengah-tengahnya, yaitu adalah sebuah asma Allah yang menjadi kunci surga Firdaus. Dalam talqin zikir kita dapatkan dua zikir, yaitu zikir jahar, la ilaha illallah, sebagai kunci surga ma'wa, dan kemudian kunci surga yang zikir 4 huruf, yaitu Allah, sebagai kunci surga naim, dan satu lagi adalah kunci surga yang 1 huruf sebagai kunci surganya Firdaus, yaitu hu. Kapan itu diturunkan? Di dalam surat Al-Qadar. Nah, kalau kita semua mendapatkannya berbeda-beda, maka inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Nah, pengertian Qadar ini memang ada beberapa pengertian. Yang pengertian pertama buat kita adalah yang ini, Qadar itu adalah penetapan. Dan ini mungkin tetap penetapan setiap orang kapan mendapatkan huknya itu. Ada yang dapat mungkin baru beberapa bulan lalu, ada sudah dapat setahun lalu, 2 tahun lalu, ada yang sudah dapat makanya ini 30 tahun lalu dan seterusnya. Nah, pengertian Qadar memang ada beberapa pengertian yang relevan. Jadi para ulama menyebutnya ada Qadar itu diartikan sebagai malam penetapan yang tadi dikatakan, sebagai suatu waktu penetapan. Dan yang kedua, ada yang mengartikan Qadar ini adalah malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Ya karena dalam surat Al-Qadar tadi, dalam ayat ketiganya, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud lebih baik 1000 bulan? Ya kalau bicara padilah, padilahnya itu 1000 kali lipatnya, 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau dikonversi ke bulan, itu sekitar sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita misalnya beribadah sholat pada waktu penetapan, waktu Qadar tadi, maka kalau bicara padilah atau pahalanya itu sama saja dengan sekali sholat itu adalah setara atau sama dengan 83 tahun 4 bulan kita sholat. Kalau kita puasa bersama malam waktu penetapan tadi, waktu Qadar tadi, sama dengan kita berpuasa 83 tahun 4 bulan. Kalau kita sodakoh, menginfakkan apa itu sodakoh dalam rangka sebagai turut serta pemangku manakiban MOS, atau dalam rangka sodakoh untuk membantu berinfak turut serta dalam pembangunan Masjid Baitul Asrar, atau bersodakoh lainnya, asal sodakohnya adalah bersamaan waktu Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi, itu sama saja sodakohnya itu punya nilai. Kalau kita misalnya sodakohnya 1 juta, maka berarti 1 juta kali 83 tahun. Artinya ganjaran pahalanya, kalau bicara kita hitung-hitungan pahala yang dimaksud itu. Nah, ini kan untuk makom yang lain, makom awam itu seperti itu. 83. Jadi malam kemuliaan, malam yang mulia. Jadi, pertama malam penetapan. Malam penetapan itu kapan kita ditetapkan mendapatkan tadi. Inna anzalnahu. Jadi Allah telah menurunkan hu. Hu pada siapa? Hu pada saya Supardi,
hu pada Teh Susi, hu pada Umi Sahid, hu pada Teh Ira, dan hu pada Pak Haji Kusnadi. Itu kan beda-beda penetapan hu-nya tadi. Yang kedua adalah tadi malam. Diartikan qadar itu adalah kemuliaan, malam kemuliaan. Dan yang ketiga, ada juga yang mengartikan bahwa qadar itu adalah malam yang padat. Kenapa disebut malam yang padat? Karena dalam surat Al-Qadar juga dijelaskan di dalam ayat keempatnya adalah Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu para malak itu malaikat itu jamak. Para malak, kumpulan malak itu turun ke langit bumi. Turun dari alam malakut ke alam langit mulki. Untuk apa? Yang melaksanakan tugas dan dipimpin oleh Ruhul Amin, oleh malaikat Jibril. Nama lain malaikat Jibril kan Ruhul Amin. Dipimpin oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan urusan. Urusan apa? Urusan untuk mendoakan para umat manusia yang sedang beribadah, mendoakan para manusia yang sedang berzikir pada Allah, mendoakan, mencatat semua amal perbaikan. Itu kenapa disebut padat, karena semua malaikat, nah jumlah malaikat itu lebih banyak daripada manusia, karena malaikat itu akan ada hidup sampai akhir zaman. Nah, cuma karena tidak tampak kasat, malaikat itu adalah makhluk yang gaib, ya kita tidak melihat kepadatan dari sisi alam nyata gitu kan. Nah, kenapa bahwa bulan qadar itu artikan sebagai kemuliaan? Nah, kenapa qadar ini disebut juga dengan suatu malam yang padat? Surat Al-Qadar ini punya asbabun nuzul. Pada suatu hari sahabat Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita ini yang usianya relatif pendek bisa menyamai fadilah, bisa menyamai ketaatan, bisa menyamai tingkat lamanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan generasi kita terdahulu, orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang kan gitu." Ya kan, kalau kita dengar di cerita Nabi Adam itu juga 900 tahunan, Nabi Nuh itu 1000 tahunan dan seterusnya gitu. Di Nabi Ibrahim juga sudah 250 tahunan lebih. Nah, atas pertanyaan sahabat inilah kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa diberikan fadilah buat umat Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah qadar, sebuah penetapan, di mana kalau penetapan ini ada, maka sekalipun misalnya kita hanya diberikan umur hanya 60 tahun, kita hanya diberikan umur 70 tahun, tapi kalau kita mendapatkan amalan penetapan qadar ini, maka sesungguhnya amalan-amalan kita itu setara dengan 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan tadi. Lalu terkait dengan ini juga istri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, pernah bertanya, amalan apa yang harus kita lakukan? Ya Rasulullah, kalau seandainya kami ini mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita minta dimaafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta ampunan,
ada perbedaan maghfirah dan maafu, antara ampunan dan maaf. Kalau ampunan itu masih ada bekasnya, ibarat kita nulis gitu, supaya misalnya Teh Susi sebagai notaris nulis di dalam akta notaris ada keliru, lalu keliru itu di tip X. Nah, kalau di tip X itu kan sebetulnya kesalahannya masih ada, cuma ditutupi. Nah, tip X-nya misalnya terkelupas, maka bisa kelihatan lagi. Nah, ini kan yang membuat terkelupas kan kadang-kadang kalau orang buat salah, dosa, Allah sudah menutupi. Cuma kadang-kadang kita suka berbangga menceritakan kesalahan kita, dan sebenarnya itu yang membuka. Nah, kalau maaf, itu bukan di tip X, tapi tulisan tadi dihapus, jadi sudah hilang. Kira-kira gambarannya. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan inilah doa yang dipanjatkan kepada saat kita setelah sholat syukri Lailatul Qadar. Dan inilah pula sebetulnya kenapa di dalam 10 hari tiap bulan Pangersa Abah meminta, mengajari kita murid-muridnya untuk mensyukuri tentang Qadar, tentang Lailatul Qadar yang sudah kita dapatkan. Dan untuk itulah maka kita dimisunahkan untuk sholat sunnah Lailatul Qadar di setiap bulan Hijriah, 10 hari terakhir. Kenapa setiap bulan Hijriah? Karena Pangersa Abah kan ini kita udah dalam kalender Sinarasa ini tahun ketiga. Ini kita maka masuk dalam Ramadan ke-12. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita yang sudah mendapat talqin zikir hofi, maka setiap saat, kalau kita setiap perbuatan kita, setiap ibadah kita yang selalu diikuti dengan zikir hofi, itulah sebetulnya suatu tindakan perbuatan yang dibersamai, ditetapi dengan Lailatul Qadar. Nah, maka kalau kita tadi saya katakan, ya sekarang manakiban. Selama manakiban kita ini, hofinya jalan terus, maka manakiban ini kita mendapatkan fadilah, kalau bicara fadilah, pahalanya setara dengan 80. Pahala manakiban 83 bulan, 83 tahun 4 bulan. Setara dengan 1000 bulan manakiban ini. Kalau selama manakiban ini, kita mendengarkan tadi, siapa ya? Tadi saya agak kurang menyimak. Gus Alwi misalnya baca Quran. Kita dengarkan Gus Alwi baca Quran, maka fadilah membaca Qurannya itu sekali ini setara dengan 1000 bulan kita mendengarkan bacaan Quran. Kita tadi ikut misalnya sholawat thariqah di dalam manakiban ini, maka sama dengan kita mendengarkan sholat thariqah selama 1000 bulan. Asal saat tadi kita manakiban tidak keluyuran. Nah, di sininya diisi dengan ya zikir hofinya tetap ada. Itu yang dimaksud. Jadi maka selama manakiban itu ya konsen ini diisi, sehingga fadilah kita mendengarkan baca Quran, fadilah kita turut mendengarkan, menyimak dan mengikuti sholawat thariqah, kita mendengarkan, menyimak taklim dari Pangersa Abah Sepuh, kita mengikuti, mengamalkan tawasulan, kita mendengarkan kisah-kisah baiknya Syekh Abdul Qadir Jalani melalui pembacaan manqobah. Fadilahnya itu asal selama kita mengikuti itu diiringi dengan zikir hofi, maka itu sama dengan manakiban, sama dengan mendengarkan manqobah 1000 bulan, sama dengan ikut tawasulan selama 1000 bulan, sama dengan mendengarkan taklim dari Pangersa Abah Sepuh melalui tanbihnya itu 1000 bulan, sama dengan mendengarkan dan mengikuti sholawat thariqah 1000 bulan, sama dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran 1000 bulan. Itu. Maka karena kita sudah mendapat, itu perlu disyukuri. Nah, sehingga setiap saat itu ya Lailatul Qadar itu berbeda dengan, ya saya juga dulu, mantan pemahaman saya dulu, nah kalau mau Ramadan 1 ini sebentar lagi kan berapa hari lagi kitanya, mungkin sekitar 9 atau 8 hari lagi kita akan masuk pada Ramadan 1. Dan nanti sibuk gitu kan, Ramadan 1 itu ya bulan Ramadan,
Kalau kita sebutnya Ramadan 1, Pangesabah dalam kalender Sirna Rasa gitu kan. Nah, nanti menjelang tanggal 21 Ramadan 1 itu baru sibuk malamnya gitu kan, begadang menyambut Lailatul Qadar. Nggak tahu, saya dulu begitu, sengaja begadang, pagi disiapkan, terus ya nyiapin, ya berupayalah gitu dengan katanya ciri-cirinya Lailatul Qadar itu nanti bulan bintang sangat bertebaran di alam atas sana. Nah, bagaimana bintang kan bergelapan kalau saat seperti sekarang musim hujan kan gitu. Kan nggak ada, jadi tanda-tanda Lailatul Qadarnya nggak kelihatan kalau saat musim mendung, musim hujan gitu. Karena kan salah satunya itu. Kemudian paginya ada yang menceritakan kan tidak ada angin gitu. Gimana tidak angin? Sekarang musim angin. Nah itu saya dulu ya pernah mendapatkan pengalaman seperti itu. Tapi alhamdulillah melalui yasya'nya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian saya dapat keberuntungan, mendapat hidayah untuk mendapatkan Lailatul Qadar melalui pangersa Abah Awas sebagai mursyid kita, melalui wakil talkin saya kemudian tempoh hari adalah pangersa Abah Jagat. Nah itu, jadi maka kita disunahkan oleh pangersa Abah untuk melakukan sholat syukur Lailatul Qadar, dan setelah syukur Lailatul Qadar dianjurkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, disunahkan pangersa Abah menganjurkannya 26 kali. Kenapa 26 kali? Itu karena jumlah huruf Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para majelis manakib online sedunia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kenapa tadi itu kan kemuliaan ke sana. Kita bersyukur dalam penetapan. Malam Lailatul Qadar itu juga merupakan malam yang padat. Kenapa malam padat? Karena tadi malam para malaikat gitu. Jadi kalau malaikat itu jamak dari malak gitu. Turun ke langit dunia dari alam malakut dalam rangka merayakan. Karena malaikat pun juga punya malam raya. Sama halnya kita manusia sebagai umat Nabi Muhammad, kita punya 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Malaikat juga diberikan 2 waktu raya, untuk pesta menangan gitu misalnya. Cuma karena adanya di malam hari maka disebut malam raya. Yaitu yang pertama adalah malam tanggal 15 bulan Syakban, itu malam nisfu Syakban udah tetap waktunya. Dan satu lagi adalah di bulan Ramadan, bulan Ramadan, yaitu yang berkisar antara tanggal 21 sampai dengan 10 hari terakhir Ramadan. Jadi waktunya pastinya belum, tapi udah ada ancer waktunya kira-kira di situ timing. Tapi persis timingnya di mana itu yang tidak ditetapkan. Inilah yang disebut dengan malam rayanya malaikat. Nah, hanya bedanya cara merayakan malaikat dengan kita. Kalau kita ini kan kalau hari raya biasanya ya ada sih nilai baiknya, silaturahim gitu. Kemudian berkunjung pada orang tua, maaf-maafan, itu sih baiknya. Tapi lebih banyaknya kan lebih euforia. Masak misalnya, biasa cukup sehari misalnya 20.000, gara-gara Idul Fitri, masaknya menjadi tidak cukup 100.000. Nah ini kan baiknya. Nah biasa tidak kemana-mana kita, kan kalau Idul Fitri, Lebaran, Hari Raya kita kan bahkan yang rame bukan di masjid, bahkan masjid hanya paginya aja. Nah, hari-hari berikutnya yang banyak adalah tempat rekreasi kan. Nah ini yang terjadi di manusia. Jadi lebih beda dengan malaikat. Malaikat itu dalam rangka merayakannya justru dia lebih memperbanyak ketaatannya. Dia turun ke alam langit bumi, langit mulki, untuk melihat para insan manusia
manusia-manusia yang berdoa untuk turut mendoakan, yang mengaminkan doa-doa manusia. Jadi itu dalam rangka bertasbih dan kemudian melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Hanya itu aja. Jadi saya kira itu, maka kenapa Pangersa Abah menganjurkan kita melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar setiap malam. Bukan setiap malam, setiap 10 malam terakhir di setiap bulan. Dan dalam manakiban juga ini adalah juga dalam rangka merayakan salah satu kemenangan, yaitu kemenangan kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Saya kira itu, semoga bermanfaat dan semoga dengan karomah wa istiqomah Pangersa Abah kita diberikan kekuatan untuk mampu mengamalkan, melestarikan dan mengamankan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Sudalaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.